Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah ditakdir menjadi orang-orang yang istiqomah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita nanti mengadakan khatmil Quran, kita akan membaca beberapa hadis tentang fadilah Al-Quran, melanjutkan kajian dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, man qara'a asyra ayatin lam yuktab minal ghafilin. Man qara'a, barang siapa yang membaca asyra ayatin, 10 ayat. Maksudnya 10 ayat ini setiap hari. Lam yuktab, maka orang ini tidak akan ditulis minal ghafilin, bagian dari orang-orang yang lalai atau orang-orang yang lupa. Barang siapa yang membaca sedikitnya 10 ayat di dalam sehari, maka orang ini tidak dicatat oleh Allah menjadi orang yang lupa. Jadi kalau melihat hadis ini, minimal berapa ayat kita baca sehari? 10 ayat. Tadi ada yang dibaca Ustadz Anam itu kira-kira ya 10-an ayat lah, surat-surat tadi itu. Masa gak mampu 10 ayat? Kalau 10 ayat sehari tidak mampu, berarti itu Qur'annya yang tidak mau dibaca. Hati-hati. Kalau sampai 10 ayat tidak mampu dibaca, berarti Qur'annya ini yang tidak mau dibaca oleh kita. Ini yang pertama. Kemudian sekarang ada namanya As-Suwar Al-Mukhtarah, surat-surat yang dianjurkan untuk wirid. Jadi ada beberapa surat atau beberapa ayat yang memang oleh Rasulullah dianjurkan untuk diwirid. Jadi Quran itu bisa dibaca dengan tartib, atau Quran itu bisa dibaca dengan wirid, atau Quran itu bisa dikaji dengan ilmiah. Jadi tergantung sudut pandang kita, mau kepingin apa Pak. Ada beberapa ayat itu pilihan. Nanti akan kita baca. Banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Salah satunya adalah
surat favorit kita, namanya surat Yasin. Favorit ya, saya sini ya. Makanya undangan Yasinan. Kalau nanti ditangleti, kenapa sih Pak orang-orang itu selalu undangannya Yasinan? Apa jawabannya? Di samping Yasin itu ya bagus, fadilahnya banyak. Terus jumlah ayat dalam surat Yasin ini buatan kata. Kalau dibaca murattal gitu 15 menit selesai. Tapi nek diundang kahfian, misalnya ya kahfian malam Jumat, Bapak Ibu mengharap kehadirannya dalam acara kahfian di rumah saya jamin jarang yang datang. Dowo iki cak dowo. Karena membaca 3 kali Yasin itu sama dengan 1 kali Al-Kahfi. Makanya distandarkan. Kemarin ada yang mengatakan, Pak, katanya pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban itu harus baca Yasin. Tidak harus. Yang penting zikir, yang penting baca Quran. Adapun yang dipilih Yasin karena Yasin ini standar. Jenengan yang maca 3 manten maghrib niku Pak Bu. Itu 15 menitan, Isya selesai. Jadi untuk mengisi antara maghrib sampai Isya itu Yasin 3 kali selesai. Coba diganti Baqarah 3 kali. Ya jam 11 dahulu selesai. Maka dipilih Yasin untuk dibaca di malam Jumat bukan karena surat-surat yang lain tidak ada fadilahnya, ada Kahfi, Tabarok dan lain-lain itu banyak. Cuman Yasin ini dipilih karena memang standar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin, siapa yang membaca surah Yasin. Ini ada juga yang salah paham, dikira man qara'a Yasin barang siapa yang membaca Yasin. Di Yasin itu diwaca Yasin, Yasin, Yasin. Yang dimaksud Yasin itu surah Yasin. Man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surah Yasin fi yaumin wa lailatin, di dalam setiap hari, setiap malam. Kalau yaumin wa lailatin berarti pembandingnya apa? Yaumin itu di siang hari, wa lailatin dan di malam hari. Ibtigha'a wajhillah, mengharap ridho Allah. Ghufira lahu, maka semua dosa-dosanya diampuni. Barang siapa yang membaca surah Yasin di siang hari dan di malam hari karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ingat Bapak Ibu, jadi kalau ada fadilah diampuni dosa-dosanya itu berarti yang lain katut. Jadi orang cerdas itu ketika mengamalkan sesuatu, dia hanya berharap satu, mengharap ridho Allah agar dosanya diampuni. Itu yang lain katut. Misalkan jaluk rezeki, katut rezekinya. Minta anak soleh, katut anak soleh. Atau minta yang lain. Nah, kadang-kadang kita itu lupa, kesusu jaluk rezeki, lali kan jaluk sepuro. Jadi kalau ada orang itu sudah diampuni dosanya sama Allah, berarti telah dibuka pintu rahmat seluas-luasnya bagi dia. Makanya dikatakan lupa lane maca Yasin setiap hari, pagi malam sekali-sekali, terus diampuni dosa-dosanya. Lah terus bagaimana urusan rizki saya? Orang yang sudah diampuni dosa-dosanya, otomatis rizkinya pasti dicukupi sama Allah. Niku jenenge apa? Permintaan yang meliputi segala-galanya. Jaluk sepuro itu artinya ya minta diberikan keluasan rizki, minta diberikan berkah
berkah kehidupan. Waman qara'a, dan barang siapa yang membaca surat ad-dukhan, surat dukhan. Nanti nggih mau surat dukhan nggih. Kula mboten nate gak tau maca Quran berarti. Surat dukhan itu ada 3 halaman Bapak. 3 halaman. Kalau Yasin binten Yasin itu 6 halaman. Jadi Kahfi itu yang paling banyak. Terus Yasin, terus Dukhan. Setelah Dukhan ini ada lagi 2,5 halaman apa? Tabarok. Jadi urut-urutan panjang itu kalau surat Al-Mukhtar itu surat Al-Kahfi, kemudian surat Yasin, kemudian surat Ad-Dukhan, kemudian surat Tabarok. Al-Baqarah gak usah bahas, Pak. Al-Baqarah ini sak dawa-dawane surat terpanjang dalam Al-Quran, 286 ayat. Al-Baqarah ini hampir 2 juz setengah. Jadi ada juz 1, juz 2, setengah juz yang pertama dari juz 3 ini Al-Baqarah. Kapan dibaca Al-Baqarah biasanya? Jenengan baca Al-Baqarah kapan? Mboten nate nggih. Kalau tidak pernah baca surat Al-Baqarah, minimal dibaca 5 ayat yang pertama dan 2 ayat yang terakhir. Itu solusinya, Pak. Setiap malam, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab sampai wa ulaika humul muflihun. Terus tambahi yang belakang. Napa sing 2 ayat terakhir ini? Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Itu kalau nggak mampu semuanya. Kalau Al-Kahfi, kalau nggak mampu 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Kalau Al-Ikhlas, ojo ngomong 2 ayat pertama, 2 ayat terakhir, entek lah. Ad-Dukhan ini hanya 1 halaman, hanya 3 halaman. 3 halaman itu paling-paling dibaca mboten sampai kasal menit Bapak Ibu. Kalau lancar. Hamim wal Qur'anil Hakim wal Kitabil Mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin fiha yufraqu kullu amrin hakim amrun min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu was-sami'ul alim. Ini Ad-Dukhan. Siapa yang membaca surat Ad-Dukhan fi lailati Jum'atin, di malam Jum'ah, asbaha maghfuran lahu, maka pagi harinya dosa-dosanya diampuni. Dibaca kapan? Malam Jumat. Berarti ada tambahan nggih, selain Yasin, Al-Kahfi tambah Dukhan. Jadi jamaah waduh ngene iki gara-gara ngaji lek boleh akeh wiritane. Jadi salah ngajine. Padahal semakin kita banyak wiritan kan otomatis banyak fadilahnya, banyak pahalanya. Apalagi ingatan Bapak Ibu, nanti itu di Ramadan kan waktu kita habiskan untuk apa? Iktikaf baca Quran, menang-menang maca Quran. Ini untuk menghindari kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Jadi wong sing akeh maca Quran insyaallah terhindar dari ghibah. Wong sing akeh maca Quran terhindar dari bohong. Karena apa? Kegiatannya penuh dengan baca Quran. Saya ngertos tiang-tiang sing biasanya ngerasani ghibah terus lucu,
Niku napa sebabnya? Napa sebabnya? Gak duwe penggawean. Coba kalau dia sibukkan dengan beberapa kegiatan, gak mungkin nanti ngerasan-ngerasane. Jadi tiang sing ahli riba niku biasanya apa? Pengangguran. Nah coba minjing Ramadan itu dihabiskan waktunya untuk Quran, entek waktunya. Nggak akan ada sempat mikir sih enggak. Makanya orang dikatakan bahwa orang itu kalau sibuk dengan kebaikan, dia lupa dengan kemaksiatan. Kalau dia sibuk dengan kemaksiatan, maka dia lupa dengan kebaikan. Yang ketiga, waman qara'a, dan siapa yang membaca surat al-waqi'ah, surah waqi'ah, fi kulli lailatin, di dalam setiap malam. Ini surat favorit ya Pak ya. Al-waqi'ah ini ada sama dengan Ad-Dukhan sekitar 3 halaman lebih, 3 baris, 3 halaman lebih 3 baris. Masih panjang surat Al-Waqi'ah daripada surat Ad-Dukhan. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah fi kulli lailatin, setiap malam, lam tusibhu faqatan, maka tidak akan tertimpa kemiskinan, tidak akan tertimpa kekurangan. Saya ulang kembali Bapak sekalian, hadis ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, siapa orang yang membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan, tidak akan tertimpa kekurangan. Dari 3 surat yang dianjurkan Nabi ini, sing seneng punya Yasin, kemudian Dukhan, terus Waqi'ah. Seneng punya? Wah, sing paling seneng Al-Waqi'ah, surat favorit. Di sini dijelaskan setiap malam Bapak Ibu, setiap malam. Dan paling bagus itu kapan? Kalau bahasa malam itu paling bagus kapan? Awal malam itu kapan? Antara maghrib sampai isya. Sampai maca Waqi'ah setelah maghrib sampai isya, setiap hari 1 kali saja, syukur-syukur ditambah 3 kali. Kalau teman-teman yang sudah mengamalkan itu Pak, antara maghrib dan isya itu 3 kali nututi, sekalian nunggu isya baca Waqi'ah 3 kali, selama 40 malam berturut-turut tidak putus. Dan semuanya laporan, tidak ada urusan dunia yang susah, semua dimudahkan Allah. Dan orang ini dalam profesi apapun, dalam pekerjaan apapun, dia tidak pernah mengalami kekurangan atau sampai kesulitan dalam ekonomi. Jangan coba ya, sama amalaken ping 3 ae mari maghrib sampai isya. Paling 1 kali butuh 5 menit Bapak Ibu, atau butuh 10 menit paling akeh. 30 menit duduk sambil nunggu isya, antara maghrib sampai isya, baca Waqi'ah 3 kali. Walaupun ini yang diminta hanya sekali, tapi kita tambah dosisnya 3 kali. Sampeyan waca sak wulan, watek utangi gurung iso lunas, sampeyan moro teng omah kula. Wong moro tok. Kan perlu ada jaminan Bapak. Dan saya yakin tidak mungkin terjadi, kecuali panjenengan hobine utang aja. Mesti kayak wiritan Waqi'ah ping 3 mari maghrib sampai isya, kok sik utangnya kayak, padahal bisa lunas Pak, tapi memang hobi. Makanya nanti ada doa itu yang disempurnakan urusan utang. Kenapa biasanya? Ya Allah, mudahkan aku untuk membayar utang. 1. Tapi sama njaluk malih Bu, ini sing penting. Ya Allah,
hilangkan di hatiku hobi utang. Nek adik pertama toh, ya Allah tolong lunasi utang-utangku, mudahkan aku bayar utang. Gampang waki apa yang telu mari maghrib selesai. Tapi yang jadi masalah hobi utang itu seorang yang hati. Contohlah utang mana? Orang itu yang hobi utang Bapak Ibu, padahal duit terus ada tawaran kredit, ya kredit deh. Kalau duit itu kredit di sana. Contohnya ibu-ibu orang kudung, konyolnya dadalan kudung, Mbak, itu Mbak, bayar peng 10 gak apa-apa Mbak. Padahal uang cash itu bisa. Lah apa kok utang? Ternyata diselidiki hobi. Wis hobi itu susah. Nah wis hobi itu jangan nyalakan wakiannya Pak. Ya salah hobi ini sampean. Kulo balak-balik maca waki aping 3 mari maghrib jarene iso lunas. Utang ae terus. Itu hobine utang. Makanya jaminan-jaminan doa dari Nabi tentang urusan utang piutang itu kan bagi mereka yang memang hutangnya itu untuk keperluan urgent, bukan sekedar hobi. Jadi benar-benar dia butuh uang dan akhirnya utang. Nah itu dapat diselesaikan dengan wiritan seperti ini. Dan ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Rasulullah itu bakal ingkar janji, dan tidak mungkin kalau kita baca ini kemudian tidak ada fadilahnya. Sekarang dicoba. Atau kalau memang tidak sempat untuk habis maghrib karena besok ini Ramadan, habis maghrib ini kan sibuk dengan buka, aneh ya. Kadang-kadang kita itu orang sing komentar ngaten Pak, awak dhewe buka mari maghrib sampai isya itu cepet ya, dilo wis isya ngono. Padahal durasinya antara maghrib sampai isya itu antara 45 menit Bapak. Nah ya mangan 45 menit jadi cepet. Ngaji waki isya jadi suwe. Napa ini Pak? Soalnya mangan senang, ngaji nih, buatan senang. Nih senang ya cepet, nih gak senang suwe. Napa malah dijak bukber gratis buatan ini. Coba cepet malah, cepet dan sisa. Sik lagi maghrib sisa, yo apa sih? Gak kecepetan ya waktu nih, wis terawih. Akhirnya terawih hilang, gara-gara ribut buka. Si kalau takkan, saya nggak rai suwe buka ini apa sih Pak? Saya nggak rai suwe buka ini apa? Wong ngombe loh, 1 menit bisa ngombe. Mangan paling 5 menit. Saya nggak rai suwe apa? Ngobrol. Niku niku apa niku acara tambahan ngobrol. Mangan sampai ngobrol. Walau kata hadis la tatakallam napa? Jangan kalian itu ngobrol dalam dua urusan. 1 memasukkan makanan, 2 mengeluarkan makanan. Kan ada larangan itu. Jadi jangan ngobrol, jangan ngomong ketika memasukkan makanan dan mengeluarkan makanan. Maksudnya ini apa? Ini mangan aja ada ngobrol. Terus ngetokno panganan. Napa niku Pak? Pengwingking niku lho. Aja ngobrol. Napa dosa? Dosa niku. Jadi kadang-kadang ambil mangan itu kan meleko ngomongnya. Biar abang api-api ae ta. Api-api ae. Anakmu piro loro? Jadi kalau kita ini sebenarnya makan tanpa ngobrol tidak akan banyak butuh waktu panjang. Waktunya pasti akan pendek. Makanya orang itu ada kenapa jenenge takjil itu apa takjil itu Pak? Takjil itu menyegerakan berbuka puasa sekaligus mempercepat proses berbuka puasa. Enten sing nate maca hadis Nabi niku takjilin ya menapa? Kurma. Leres nggih. Jumlahe pinten? 2
kabeh hadis ya. Tapi setelah makan 3 kurma sampai sahur Nabi tidak mengisi dengan apapun, mencukupkan dengan 3 kurma. Ini yang sampai detik ini belum bisa kita lakukan. Nabi itu 3 kurma dan mencukupkan dengan 3 kurma sampai sahur tidak makan lagi. Ini awak dewi gayai kan 3 kurma, tapi koncone kurma ini saya tidak tahu itu sunnah dari mana. Cuman oleh ulama-ulama kita diberikan standar, silakan, tidak apa-apa. Memang Indonesia ini tidak kayak Arab. Kalau Arab itu Pak, tidak ada makanan yang lezat, ya kurma itu yang paling lezat. Sementara Indonesia, saya mendelok enang real itu sampai meridu, wakai panganan-panganan. Dan kalau seandainya ada orang sini, orang Sememi sini, yang melakukan sunnah berbuka puasa persis Rasulullah, jempol kan, kurma tok telu wis sampai sahur gak mangan maneh, tok sampai. Nun, enten ngoten niku. Gua ya, sunnah ya kurma telu. Wah. Nabi ku kurma telu. Tapi mari ini kurma niku Pak, ya Allah. Enten kolak. Durung ketan bubuk. Enten kali penyetan, terakhir ayam geprek. Ayam geprek itu melok sunai sinten nih. Ya nopo ngene Nabi niku mangane kurma telu tok sampai sahur niku. Mulane Nabi niku sehat nggih. Sehat. Kadang-kadang napa kalau cek darah acak nih, waktu dicek darah niku sekitar mari asar niku darah normal, nggih, darahnya normal. Barang dicek mari terawih darahnya munggah. Berarti kan ada hal yang error di situ. Coba kalau niru Nabi kurma 3 saja, apalagi kurmanya kurma yang rutop atau kurma yang ajwa, dicek darahnya ya tetap paling naik sedikit saja. Nah ini mboten. Maka ada istilah kudu takjil tapi tak entek kabeh. Padahal mari maghrib niku yo mangan, engko mari terawih mangan maneh. Jadi ini ngelironi, ya kula niki ket injing mboten dahar Pak sampai maghrib. Mosok kurma telu tok. Lah mboten bersyukur tengene Allah. Alasannya gak bersyukur. Coba sekali-kali ngundang tonggo-tonggo berbuka puasa bersama teng griya. Dadak disuguhi kurma telu tok. Kira-kira mari acara bukber apa yang terjadi Pak? Wong sing ngundang dirasani sak kampung. Ya Allah, wong poso-poso esuk sampai maghrib gak mangan, ngundang buka tiba dikai kurma telu tok. Wah, wong ngene yo gak teko aku mah. Ya nang omah aku mah. Terakhir napa? Anjene tangga medhit lho, ana medhite mesti. Wis gak ikhlas. Terus napa? Batal posane gara-gara nyelatu. Terakhir ngerasani tangga. Jadi mungkin niatnya begini Bapak Ibu, saya niat menghidupkan Rasulullah, tapi saya ingin supaya tambah syukurnya, akhirnya menunya ditambah. Jadi manten mangan telu niku Pak. Apa Rasulullah itu makan nasi Arab? Jadi Nabi itu senangannya kambing, tapi beliau konsumsi di luar Ramadan. Senangannya kambingnya kambing dibakar. Pernah ditanya oleh seorang pelayannya, juru masaknya ini, ketika perang Khaybar Nabi ini kersonya apa? Kambing. Kambingnya ini dibakar apa dimasak yang lain? Dibakar.
tapi dikonsumsi Nabi di luar Ramadan. Nek Ramadan pun napa? Sebab perlunya setelah tarawih itu deres Quran. Lah kalau 3 kurma dan air saja Pak, kuat deres Quran. Sampai subuh lo kuat sampai. Tapi nek kena panganan Bapak Ibu, wis sak jamin mari tarawih. Angop. Wis ta. Ayo, tetean pira-pirane. Angop. Auzubillah. Jadi sesungguhnya kenapa kita berbuka puasa itu harus sedikit saja supaya enggak terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang pasti ngantuk, urusannya apa? Quran. Jadi begini nanti Bapak Ibu, yang terbaik kita itu baca Quran dalam Ramadan kapan? Malam. Dan kalau bisa nggak tidur sama sekali Pak, sampai subuh baca Quran. Karenanya Quran ini menjadi syafaat nanti di akhirat. Jadi Quran ini yang dibaca pada malam hari Ramadan datang nanti yaumul hisab. Qurannya mengatakan, ya Allah, orang ini setiap malam nggak tidur gara-gara membaca saya. Tolong sekarang izinkan saya untuk menolong orang ini. Itu datang Qurannya. Puasa juga sama. Ya Allah, orang itu dulu nggak makan gara-gara saya, badannya lemes gara-gara saya, nggak minum gara-gara saya. Tolong ya Allah, izinkan saya memberi syafaat. Dan Allah mengatakan, aku izinkan kamu memberi syafaat. Makanya ada hadis, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan membaca Quran itu akan memberikan pertolongan di hari kiamat. Lah panjenengan nek wetenge warak Bapak Ibu wis gak iso. Wadek warak wis angap-angop mesti adik maca ku ambek senden ngeten. Qur'ane itu yang terjadi. Jadi progres Bapak Ibu, makan secukupnya supaya bisa baca Quran. Jadi kalau ada alasan kenapa kita tidak boleh makan berbuka puasa terlalu banyak, kenapa alasannya? Karena saya ingin membaca Al-Quran semalam suntuk. Ya tidur hanya 1-2 jam saja Bapak Ibu, bangun lagi maca Quran maneh, bangun lagi maca Quran maneh. Kemudian akhirnya matanya kan kurang tidur, sayu, abu kata Pak. Kemudian pagi harinya dia puasa, maka yang terjadi adalah apa? Badannya lemes, tenggorokannya kering, dan matanya sayu. Ada hadis qudsi mengatakan Allah paling suka dengan orang yang seperti ini. Dalam posisi perut lapar, posisi tenggorokan kering, dan matanya berat, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikat. Betul, hamba-hambaku itu, mereka itu serius menjalankan perintah. Seriusnya puasa itu karena badan lemes, tenggorokan kering, dan matanya berkunang-kunang gara-gara kurang tidur. Makanya ada hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, itu hanya berlaku untuk orang awam. Jenengan termasuk awam di mau turut tok apa wong awam. Maksudnya wong awam napa? Timbangane tangi nglakoni dosa aluk turu. Timbangane tangi ngrasani aluk turu. Tapi bagi orang yang tidak awam, maka dia harus bangun terus tanpa tidur. Untuk apa? Untuk baca Quran. Kula baleni malih. Sahabat-sahabat itu kalau masuk Ramadan, kitab-kitab yang lain semuanya ditutup. Kitab hadis ditutup, kitab fikih ditutup, kitab sirah ditutup. Yang dibuka hanya Al-Quran. Bahkan kitab-kitab itu Pak dimasukkan peti, digembok ke penjopo, cekak diwocok supaya Ramadan itu khusus yang dibaca adalah Quran. Nek wong awam silahkan, timbangane kok bojo ngomong sing gak manfaat turut tok ae sekali subuh turu sampai beduk tangi turu maneh sampai asar turu sampai maghrib. Wis bapak malaikat ngomong, kucing ya iso cak kaya ngono cak. Monggo dipilih. Dan hadis itu benar, as-saum an-naum lis-shaim ibadah itu benar.
Tapi itu bagi orang yang awam. Tapi bagi orang yang khusus, dia menjadikan meleknya itu baca Quran. Tidak ada baca yang lain, tidak ada wiritan yang lain. Quran tok. Ana al-laili wa ana an-nahar. Sepanjang siang dan juga sepanjang malam. Target khatam 1 kali dalam sebulan Ramadan itu harus terpenuhi. Makatan Bapak Ibu, beberapa fadilah surat-surat tentang Yasin, Dukhan dan surat Al-Waqiah masih banyak sekali. Nanti ada surat Al-Kahfi, ada baca ayat kursi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan manfaat, karena setelah ini kita lanjutkan dengan khataman Quran. Saya doa dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.